Kristus, titik. Tak ada lagi penambahan anak Allah. Tapi karena di Indonesia ini penyembah Allah, maka Bible menuliskan anak Allah. Apa tujuannya? Kemudian original teksnya pun tidak ada mengatakan Injil. Tak ada. Di situ dikatakan Evangelion. Evangelion itu artinya kabar gembira. Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Itu yang harusnya. Tapi lagi-lagi diambil kata Quran di dalamnya, yaitu Injil. Jadi bagaimana kira-kira ini apologet Kristen mau lurus kalau masih menggunakan senjata yang memang sudah error dari sana, Bang? Silakan. Berarti Silakan Bang Kristal. berarti kitab Kristen ini bukan Injil, maksud abang begitu? Yes, bukan Injil. Kabar gembira atau kabar sukacita atau kabar bahagia. Tentang apa? Tentang cerita orang-orang yang ada menyaksikan keadaan sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Jadi cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian menjadi kabar gembira kepada saudara-saudara Kristen. Tapi bukan menjadi sumber utama dari pengajaran Nabi Isa. Bukan. Karena yang datang kepada Bani Israel itu namanya Iso, Yesua, Isa. Nama Yesus ini nanti di luar baru disebut Yesus. Jesus, Isus, atau Yesus disebut di Indonesia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel Iso, Yesua, Isa. Yesus itu tokoh yang dibuat kemudian oleh penulis Bible, Perjanjian Baru, yang dituliskan puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Seperti itu, Bang. Kalaulah memang berbeda, Bang, kenapa juga orang Muslim itu mengkait-kaitkan tentang Nabi Isa itu? Itu juga yang saya bingungkan juga begitu. Sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai mengait-ngaitkan, Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Nabi kami Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa yang disampaikan oleh Nabi kami di tengah-tengah Bani Israel? Al-Quran surah As-Saffat ayat 6. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasul. Ini Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Ada enggak Yesus pernah berkata Rasul? Tak pernah Yesus berkata Rasul. Yang berkata Rasul adalah Nabi Isa. Coba, jangankan Yesus, Paulus pun Anda bilang Rasul. Lukas pun Anda sebut Rasul. Sedangkan titel Rasul itu adalah titel yang dinisbahkan, yang diberikan gelar kepada Nabi Isa. Siapa yang meniru dan siapa yang mengikuti dan siapa yang mencoba untuk mengklaim? Dari mana Kristen mendapatkan kata Rasul? Sedangkan kata Rasul itu adalah titelnya Yesus. Titelnya Nabi Isa. Mana dalilnya? Al-Quran sudah menorehkan dari 1400 tahun silam. Ini Rasul. Aku ini adalah Rasul Allah. Tuh, Al-Quran surah As-Saffat ayat bukan As-Saffat. As-Saf ayat ke-6. Maaf teman-teman, Al-Quran surah As-Saf ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Tuh, Nabi Isa. Berarti ketika Anda mengambil kata Rasul, Andalah yang menyamakan Yesus dengan Nabi kami Isa, bukan kami. Kami tidak pernah menyebut Isa Tuhan. Tuhan Isa alaihissalam, tak ada. Kami tidak mengikuti Yesus. Yesus Anda sebut Tuhan, kami menyebut Isa Rasul. Nah, sekarang berpindah ke dalam Bible, yang ada adalah kata Rasul. Berarti kalianlah yang menyamakan Nabi Isa. Ingat itu. Al-Quran datang ke Indonesia, ke Nusantara ini abad ke-8.
Bible masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Masuknya Al-Quran ke dalam Nusantara ini tidak mengambil kata Yesus. Terjemahannya tidak ada kata Yesus. Bible masuk ke Indonesia abad ke-16, bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Lihat terjemahan paling tua di Bible. Pergi ke Lai sana. Lihat manuskrip tertua terjemahan dalam bahasa Melayu, itu bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Siapa yang menyamakan sekarang? Kami umat Islam? Tidak mungkin. Kalianlah yang menyamakan itu. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan pribumi. Demikian, Bung. Izin sebentar menyapa. Silakan, Metanoia. Asti. Metanoia, agamanya apa, Kak? Bang. Metanoia monitor. Iya Kak, iya. Hadir Kak, hadir. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen Kak. Oke. Bang Anom. Bang Anom monitor. Bang Anom. Oke deh. Izin turunkan ya, tidak ada jawaban. Kami ini Kak Hesti mah nggak usah disebut ya. Bang Kristal silakan ditanggapi tadi Bang Juma. Ya sebetulnya saya banyak juga pengen bertanya, cuman saya juga orang awam kan. Iya nggak apa-apa, silakan mumpung ada gurunda kita banyak bertanya Bang. Di Islam kan mempercayai beberapa kitab itu kan. Yes. Punya kitab Taurat itu kan, Injil gitu. Nah di satu sisi dari narasi-narasi tadi itu tidak percaya dengan kitab-kitab itu. Nah saya kemarin tuh ada baca juga Bang. Kami kadang-kadang di keluarga itu saling-saling tanya jawab juga. Di Al-Quran surah Al-Maidah 48 itu kan bahwasanya kitab-kitab sebelum itu kan benar dan terjaga gitu. Satu sisi narasi abang juga mengatakan salah gitu, tidak benar gitu. Itu bagaimana Bang? Iya, baik. Yang saya harus jelaskan kepada saudara adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiq. Aku Allah telah mewahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai nabiku dengan membawa kebenaran. Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Quran yang dijaga. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Memang betul. Kenapa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena kitab yang diwahyukan kemudian kepada mereka itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kenapa kami beriman kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang muslim. Mereka orang yang taat, kemudian memegang kemudian akidah yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Itu mereka Bani Israel. Wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi kami beriman. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah ketika Nabi Isa datang, ketika Nabi Musa datang, apakah Nabi Musa ditaatin? Tidak. Apakah Nabi Isa diterima? Tidak, apalagi ditaatin. Lalu kalau Nabi Isa ditolak, Nabi Isa tidak ditaatin, Nabi Isa tidak kemudian diterima sebagai Mesias oleh mereka Bani Israel, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi? Percaya kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Bahkan pengikut Yesus pun Kristen itu bukan. Lalu kami harus percaya? Tidak.
Lalu bagaimana dengan kitab yang datang kepada orang Kristen? Itu hanya terjemah. Dan itu tidak memiliki legitimasi dari Musa, apatah lagi legitimasi dari Yesus. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Matius dan penulis Yohanes. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible, perjanjian baru. Lalu bagaimana kami mau percaya? Al-Quran menjelaskan kemudian, "Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijsa minas sama bima kanu yafsukun." Lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Siapa yang memerintahkan saudara Kristen ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Siapa? Mereka menggantikan perintah Allah dengan hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim ini dari langit, karena mereka berbuat fasik. Ini Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya kepada saudara? Saudara bukan pengikut Yesus, Kristen bukan murid Yesus, kitab yang dipegang Kristen bukan kitabnya Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan siapa? Filipus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus? Tak ada lagi. Yang Anda pegang adalah Injil Lukas, Injil Markus. Yang saya cari Injilnya Yesus. Ada? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan, "Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Aku ini adalah utusan Allah. Aku Isa hamba Allah, diberikan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Mana kitabnya Nabi Isa? Ada? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Musa pun sudah tak ada kitabnya. Nabi Daud pun tak ada kitabnya. Sulaiman pun tak ada kitabnya. Lalu Yesus ada kitabnya enggak? Enggak ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan dibawa kepada Bani Israel. Diterima enggak Nabi Isa? Enggak. Kalau Nabi Isanya aja enggak diterima, apalagi ajarannya. Kalau Bang Suma saja tidak diterima oleh orang Kristen, apalagi ajaran Bang Suma. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai kitab, yang kami percaya adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata beliau? Wa qad ta'lamuna anni wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa kamu menyakiti aku? Selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian semuanya sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian selalu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Coba Anda baca Ulangan 34. Masih terekam di situ. Sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu, pembangkanganmu kepada Eloah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili 325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Tuh Bang. Tapi Abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah, satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga Bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya.
serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku jugalah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Taurat, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan, informasikan. Al-Baqarah. Di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau, menuliskan, menyusunkan dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah thumma yuharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Ya. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu kan. Ternyata yang terjaga Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible, maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi, jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini, kekuatan apapun yang mereka punya, yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas.
Oke? Ada perintah itu. Jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul. Makanya, ya silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Begitu, Bung. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah. Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran? Silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada enggak di dalam Taurat, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada enggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga, Bung, kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Ya, Allah. Apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi. Kutanya lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini. Bahaya ini. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu? Ya. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu? Bahaya ini. Bahaya ini. Allah itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Ferry Sawa saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya bilang, lanjutkan Ferry. Yang kau minum adalah susu sapi. Oke, yang kau minum adalah susu sapi. Berarti kamu langsung minum ke sapi nete. Besar putingnya, puting sapi. Aduh, mampus.
Jadi kalau takya sama dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, Karisteng, Karisteng. kepada Muhammad. Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Kapan? Kapan kau bisa sehat, Karisteng? Sehat cuma Menyusui, misalnya sapi kau minum susunya. Bukan berarti kau langsung menyusui di sapi. brother. Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma, kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat. Penghujat beliau, udah dekat ajalnya. Apa? Itu Mau mati fakta. dia. Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop. Kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara. Tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma ada Siap, referensi Bang. nggak tentang cerita ini Bang? Cerita tentang di Taurat itu. Saya kan ada masuk-masuk komal di Islam juga kan. Iya. Di Taurat itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah, itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang Enggak, narasinya. saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Kitab Bible katanya tadi. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam. Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya maksud saya begini bang, bukan pertentangan. Jannah itu taman, Di bukan Taurat bumi. itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu, Bang. Bentar. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan, Bang. Ya, saya kan masuk formal konflik. Ada yang mengatakan begitu bang, tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di Taurat berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga. Di kitabnya orang Yahudi, di kitab Kejadian, Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Ya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sad gitu. Ya coba nanti saya juga Coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga. Gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana? Gitu. bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan, Bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Quran dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah. Adam dicipta memang peruntukan ke bumi. Tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga. Gitu, Bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, ke surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini, makanlah sesuka hatimu. Itu Bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya. Berarti diambil. Diamilah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu di Mute surga itu ada dulu, tanah. jangan dibuka.
Ya, jadi gini bang. Gini bang, gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu. Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Ya bun, apa aku yang ngelag ya? Iya. Ngelek ya? Bang Oh, Zuma. kena itu Nah, kayak Bang Zuma yang kena. kena report. Itu kayaknya si Martin tadi itu.